Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sunarto MM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Sinta Aryani dengan NIM 2005520011 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance Studi pada perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini dilakukan karena pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar US dollar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun. Menurut laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020, Tax Justice in the Time of COVID-19, bagian besar dari kerugian tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan sisanya sekitar 78,83 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi, di mana menurut Sunarto 2009, hubungan antara pemangku kepentingan dengan manajemen perusahaan yang mana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan khususnya untuk laba. Para pemangku kepentingan atau pemegang saham disebut juga prinsipal, sedangkan manajemen perusahaan disebut juga agen dalam teori keagenan. Pemangku kepentingan berhak memberikan wewenang kepada wakil untuk menjalankan fungsi kepengurusan dan penyelenggaraan kegiatan perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini, teori agensi juga didukung beberapa teori tambahan seperti teori capital intensity, teori kepemilikan institusional, teori kualitas audit, teori komite audit, dan teori komisaris independen. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan data yang dihasilkan adalah 173 data dan program yang digunakan yaitu SPSS versi 23. Selanjutnya adalah hasil analisis data. Data yang sudah didapatkan akan diuji dengan uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model. Dapat dilihat dari tabel di samping. Uji normalitas yang didapatkan pada penelitian ini yaitu nilai skewness sebesar min 1,545 dan kurtosis sebesar 12,307. Dapat disimpulkan bahwa uji data normalitas setelah dilakukan outlier sudah distribusi secara normal dikarenakan memiliki hasil nilai skewness kurang dari 2 dan kurtosis lebih dari 3 merupakan keterbatasan tapi bersignifikan secara normal. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ditandai dengan adanya persebaran secara merata. Dapat dilihat pada tabel di samping, capital intensity memiliki nilai 0,480, kepemilikan institusional 0,076, kualitas audit 0,106, komite audit 0,416, dan komisaris independen 0,689. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang artinya model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk nilai uji multikolinearitas pada tabel di samping menandakan angka dari kelima variabel tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada nilai uji autokorelasi. Nilai uji autokorelasi ini dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson. Nilai dihasilkan yaitu 1,877 yang menandakan bahwa variabel tidak terjadi korelasi. Selanjutnya nilai uji regresi linear berganda, di mana hasil menunjukkan capital intensity dan kualitas audit berpengaruh positif
dan kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya nilai uji F, di mana nilai menunjukkan 0,016 yang artinya nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini memenuhi uji kelayakan model atau goodness of fit. Selanjutnya nilai R-square. Nilai R-square yang didapatkan yaitu 0,052 yang menandakan bahwa variabel capital intensity, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 0,052 atau sebesar 5,2%. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel capital intensity dan kualitas audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, adapun keterbatasan yang terjadi pada penelitian ini adalah satu, penelitian ini menggunakan proxy effective tax rate atau ETR. Selain itu, terdapat berbagai macam alat ukur lainnya yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak atau tax avoidance, seperti cash effective tax rate atau CETR, box tax difference atau BTD, dan proxy lainnya. Yang kedua adalah hasil dari R-square sebesar 5,2%, dan sisanya yaitu 94,8% dari hasil pengujian R-square. Dapat dikatakan bahwa variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penghindaran pajak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.